sekarang teman-teman aku mau main ke rumah aku dan aku juga kayaknya mau sedikit nanya ke mereka. Kira-kira mereka tahu gak sih ya apa itu LKPP? Kalau mereka belum tahu, aku bakalan ngejelasin sedikit ke mereka gimana alur penyusunannya, terus laporan keuangannya, terus kenapa bisa langsung jadi laporan keuangan pemerintah pusat. Yuk, liatin terus ya video aku. Nah, sekarang teman-teman aku udah pada datang. Ini ada Sipa, Rani, sama Nadira. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke kalian. Kira-kira kalian tahu gak sih LKPP itu apa? Belum tuh, apa sih LKPP? Nah, aku jelasin sedikit ya. Nah, sekarang aku jelasin ya LKPP itu apa. Nah, jadi LKPP itu merupakan laporan keuangan pemerintah pusat yang berfungsi untuk memprediksi kondisi ekonomi pemerintah sekarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang aku mau jelasin sedikit gimana sih alur penyusunan LKPP ya. Nih, aku ada ini alur penyusunan LKPP. Nah, jadi alur penyusunan LKPP itu pertama itu dimulai dari SAI. SAI itu merupakan sistem akuntansi instansi yang merupakan prosedur serangkaian prosedur secara manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan dan operasi keuangan Kementerian Keuangan dan lembaga. Nah, habis dari SAI ini ada Sabun. Sabun ini sistem akuntansi bendahara umum negara. Nah, SAI dan Sabun ini kemudian akan melakukan proses konsolidasi. Tahu nggak proses konsolidasi itu apa? Nggak tahu. Oke, aku kasih tahu. Proses konsolidasi itu penyatuan antara akun-akun. Jadi akun sistem akuntansi instansi sama Sabun ini disatuin. Terus nantinya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang akan diperiksa oleh BPK, terus diserahkan kepada Presiden dan Presiden menyerahkan kembali kepada DPR. Nah, terus di SAI ini itu ada Satker. Satker itu merupakan satuan kerja linear terkecil di dalam kementerian. Nah, di kementerian ini ada di bawah kementerian ini ada eselon 1. Eselon 1 itu contohnya ada Dirjen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih unit kerjanya. Nah, kalian bisa buka situs kemenq.co.id. Nah, di situ ada berbagai jenis kementerian dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Aku ambil aja Kementerian Keuangan. Nah, di Kementerian Keuangan ini ada eselon 1. Di eselon 1 kita bakalan ngambil Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak. Di situ nanti kita akan masuk ke situsnya pajak.co.id. Nah, di situs pajak itu aku bakalan ngambil di wilayah Kanwil DJP 2 di Cirebon, Jawa Barat. Nah, di situ satkernya itu ada KPP Pratama 1 Cirebon dan KPP Pratama Cirebon 2. Lalu, gimana sih laporan keuangan SKPD-nya? Nah, laporan keuangan SKPD-nya itu tadi kan aku ngambil di KPP Pratama Cirebon 1 dan 2. Nah, di laporan keuangan SKPD-nya itu diatur di PP nomor 71 tahun 2010 dan dilengkapi Permendagri nomor 64 tahun 2013. Nah, di sini kalian bakalan menemukan 5 laporan keuangan. Yang pertama ada LRA. LRA ini merupakan laporan realisasi anggaran. Nah, di laporan ini berisi tentang pendapatan LRA dan belanja. Yang kedua ada LO. LO di sini berisi tentang pendapatan LO dan beban. Yang ketiga ada neraca. Neraca di sini berisi tentang kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, penyusutan, aset lainnya, kewajiban, dan koreksi kesalahan. Nah, lalu yang keempat ada LPE. LPE ini berisi tentang beban ekuitas. Dan yang terakhir ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Di CALK ini menjelaskan tentang penjelasan tentang laporan keuangan yang 4 tadi dijelaskan di CALK.
Lalu habis gitu laporan keuangan SKPD ini akan kembali melakukan proses konsolidasi atau penyatuan akun-akun ke laporan pemerintah daerah. Nah, laporan keuangan pemerintah daerah diatur di PP nomor 71 tahun 2010 dan dilengkapi Permendagri nomor 64 tahun 2013 dan kebijakan akuntansi dan SKPD. Nah, tetapi di laporan keuangan Pemda ini kalian akan menemukan laporan keuangannya itu lebih lebih lengkap. Ada 7 laporan keuangan. Yang pertama ada LRA. LRA ini berisi tentang pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Di LO itu laporan operasional. LO ini berisi tentang pendapatan LO dan beban. Yang ketiga ada neraca. Neraca di sini berisi tentang kas dan setara kas, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, penyusutan, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban dan koreksi kesalahan. Yang keempat itu ada saldo anggaran lebih atau SAL. SAL di sini berfungsi untuk menimbulkan atau timbulnya akun transfer dan pembiayaan tadi. Jadi SAL ini berisi tentang transfer, terus pembiayaan. Terus yang kelima ada LPE. LPE ini berisi tentang beban ekuitasnya. Dan yang keenam itu ada LAK. LAK di sini merupakan laporan arus kas yang berisi tentang transaksi transitoris. Transaksi transitoris itu kayak transaksi berapa transfer yang dikirim dari pemerintah pusat maupun daerah. Dan yang ketujuh itu ada CALK. CALK ini merupakan catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang 6 laporan keuangan tadi. Nah, setelah itu laporan keuangan SKPD dan Pemda ini akan melakukan proses konsolidasi kembali dan mereka akan melakukan restatement laporan keuangan. Restatement laporan keuangan itu merupakan penyajian laporan keuangan kembali, barangkali ada salah pencatatan atau salah penjumlahan kayak gitu. Nah, kita kembali lagi. Tadi kan di saya itu ada satker. Satker di sini bisa jadi KPP 1 dan KPP Cirebon 2. Terus wilayahnya wilayah Cirebon, eselonnya Dirjen Pajak 1, terus KL-nya itu Kementerian Keuangan. Dan akan menghasilkan LKKL. LKKL ini berisi tadi yang laporan SKPD tadi yang LO, LPN, neraca, LRA, CALK. Terus di sabun ini ada KPPN, Kanwil DJPB, APK DJPP. KPPN itu kantor pelayaran perbendaharaan negara. Kanwil itu kantor wilayah Dirjen Pajak Perbendaharaan, Dirjen Perbendaharaan. Dan tadi APK itu merupakan akuntansi pelaporan keuangan Dirjen Perbendaharaan. Laporan bunnya itu ada laporan arus kas, LRA, LPE, LPSAL, neraca, dan CALK. Nah, LKKL dan LK Bun ini akan melakukan proses konsolidasi yang akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat, yaitu ada LRA, LO, LPE, neraca, LAK, LPSAL, dan CALK. Nah, sekarang aku bawa contohnya nih, laporan keuangan pemerintah pusat di tahun 2020. Sini ada laporan LRA. Di sini tuh kalian bisa lihat. Wow, banyak angka. Coba. Terus ada LPSAL, terus ada neraca, terus ada LO, terus ada
LAK. Dan yang terakhir ada LPE. Ada LPE. Nah, jadi pemerintah itu sangat transparan ya tentang LKPP ini. Jadi kalian kalau misalkan mau lihat laporan keuangan pemerintah pusat tahun berapapun, kalian bisa mengunjungi situsnya kalian cari aja di internet kayak LKPP tahun berapapun pasti ada. Nah, sekarang tadi kan aku udah ngejelasin tentang LKPP itu apa, terus alur penyusunannya tuh kayak gimana, laporan SKPD-nya tuh kayak gimana, terus laporan Pemdanya kayak gimana. Nah, sekarang kalian ada pertanyaan nggak buat aku? Aku. Apa? Yang membuat LKPP itu siapa? Menteri Keuangan. Oh. Ada lagi nggak? Aku ada. Apa? Kenapa pemerintah membuat LKPP? Jadi LKPP itu sangat penting di berbagai lagi. Jadi sangat penting karena berfungsi untuk mempertanggungjawabkan anggaran dan pembiayaan yang dikeluarkan. Terus bagaimana sih pelaksanaan kebijakannya yang dilakukan sama pemerintah yang dipercaya oleh publik untuk mencapai tujuannya. Nah, tadi udah aku jelasin, terus tadi 2 orang udah nanya ke aku, sekarang aku mau nanya ke dia. Tinggal 1. Sekarang aku mau nanya, coba dong kamu kasih tahu gimana sih kesimpulan dari yang tadi udah aku jelasin. Jadi, LKPP ini tuh berfungsi untuk memprediksi kondisi keuangan pemerintah saat ini dan akan menjadi pertanggungjawaban berupa pengeluaran anggaran yang dipakai serta bagaimana pelaksanaan kebijakannya. Udah. Makasih. Begitu kalau menurut kesimpulan aku. Oke, sekarang udah aku jelasin semuanya dan teman aku udah ngasih kesimpulan, terus teman aku yang lainnya juga udah ngasih pertanyaan. Aku tutup ya. Makasih yang udah nonton. Dadah. Makasih juga buat kalian. Assalamualaikum.